Aku tak pernah percaya pada cerita-cerita hantu sampai malam itu. Semuanya berawal dari keputusan kecil menjaga rumah kosong milik almarhum pamanku selama beberapa hari. Rumah itu terletak di pinggiran kota, agak terasing dari keramaian. Sebuah bangunan tua bergaya kolonial, 2 lantai, dengan cat dinding yang mulai mengelupas dan pagar besi berkarat yang selalu berderit jika disentuh angin. Aku ingat hari pertama datang ke sana. Langit mendung dan suasana terasa begitu diam. Terlalu diam. Bahkan burung pun tak bersuara. Saat aku membuka pintu depan, aroma apek dan kayu tua langsung menyergapku. Seperti rumah ini sudah terlalu lama tidak dihuni. Tapi anehnya, tak ada debu. Lantai bersih, perabot tertata rapi. Seolah rumah ini menunggu. Aku menetap di kamar atas, kamar pamanku semasa hidup. Semua benda masih lengkap. Jam dinding tua di sudut ruangan berdetak pelan. Di atas meja ada foto lama. Pamanku sendirian berdiri di depan rumah ini. Tapi yang membuatku merinding, di jendela lantai 2 ada sosok samar. Seperti bayangan seseorang. Kukira itu hanya pantulan. Tapi semakin lama aku tinggal di sana, semakin banyak hal yang tidak bisa kujelaskan. Malam pertama, aku terbangun sekitar pukul 2 dini hari karena suara langkah kaki. Pelan. Berderak di atas lantai kayu. Kukira itu tikus. Tapi langkah itu berat, seperti manusia. Aku keluar kamar, menyalakan lampu lorong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat aku kembali ke kamar, aku mendapati pintu lemari terbuka. Padahal sebelumnya aku yakin sudah menutupnya. Malam berikutnya lebih aneh. Jam dinding tua tiba-tiba berhenti tepat pukul 3.13. Jarumnya mati. Tapi aku masih mendengar detakan, entah dari mana. Aku cari-cari, dan akhirnya menyadari detakan itu berasal dari balik tembok. Kamar itu memiliki dinding yang sedikit menonjol. Kupukul-pukul pelan dan terdengar suara hampa. Seperti ada ruang kosong di baliknya. Aku menggeser lemari besar yang menempel di situ dan menemukan celah sempit. Dinding itu ternyata palsu. Di baliknya, sebuah pintu kayu kecil. Tanpa gagang. Hanya lubang kunci tua yang sudah berkarat. Aku tidak punya kuncinya, jadi kutinggalkan. Tapi malam-malam berikutnya, suara dari balik dinding semakin sering terdengar. Detakan, lalu suara bisikan. Kadang terdengar seperti seseorang memanggil, pelan. Buka. Aku mulai kehilangan tidur. Tubuhku lelah, pikiranku kacau. Tapi aku masih bertahan. Sampai malam keempat. Sekitar pukul 2 pagi, aku terbangun bukan karena suara, tapi karena dingin yang menusuk. Kamar terasa beku. Napasku beruap. Aku bangun, mencoba memeriksa jendela, tapi semuanya tertutup rapat. Lalu kulihat pintu lemari terbuka lagi. Tapi kali ini, ada sesuatu di dalamnya. Sosok tinggi, kurus, berdiri diam. Kulitnya pucat, matanya hitam tak berdasar. Ia menatapku tanpa berkedip. Aku membeku. Tak bisa bergerak. Tubuhku kaku, seperti ditahan. Lalu tiba-tiba lampu mati. Segalanya menjadi gelap gulita. Tapi aku masih merasakan kehadirannya di dekatku. Sangat dekat. Napas dinginnya menyentuh wajahku. Aku pingsan. Pagi harinya, aku bangun di lantai. Pintu lemari tertutup.
lampu menyala seperti biasa. Tapi aku tahu itu bukan mimpi. Keesokan malamnya, aku memutuskan pergi. Tapi sebelum itu, aku ingin mencari tahu apa yang sebenarnya disembunyikan di balik dinding itu. Aku mencari-cari kunci tua di laci-laci meja dan akhirnya menemukannya di bawah papan lantai longgar. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu kecil di balik dinding. Ruang sempit dan gelap menyambutku. Bau busuk langsung menyergap. Di dalamnya hanya ada kursi kayu tua. Dan di atasnya, sebuah boneka kayu menyerupai manusia dewasa. Matanya melotot, mulutnya terbuka. Wajahnya sangat mirip pamanku. Di dinding ruangan kecil itu, terukir tulisan dengan darah yang sudah mengering. Yang tinggal di sini tidak pernah sendiri. Tiba-tiba, pintu di belakangku menutup sendiri. Aku menjerit, berusaha membukanya, tapi terkunci dari luar. Lampu senterku berkedip, lalu mati. Dalam kegelapan, aku mendengar suara detakan itu lagi. Semakin keras, semakin cepat. Lalu bisikan. Banyak suara, ratusan suara berdesakan di telingaku. Tinggal di sini, tetaplah di sini. Aku tak ingat bagaimana aku keluar. Yang ku tahu, aku bangun pagi harinya di teras rumah, pintu depan terbuka lebar. Tapi rumah itu tampak berbeda. Seolah tak ditinggali bertahun-tahun. Rumput liar tumbuh tinggi, jendela berdebu. Bahkan tetangga yang lewat berkata, rumah itu sudah kosong sejak pamanku meninggal 5 tahun lalu. Aku hanya tinggal di sana 4 malam. Tapi saat kutanya tetangga, mereka bilang, aku tidak pernah terlihat keluar. Tidak pernah terlihat menyalakan lampu. Rumah itu selalu gelap. Sejak saat itu, aku tak pernah lagi datang ke sana. Tapi kadang, saat malam sangat sunyi, aku masih mendengar suara detakan dari balik tembok. Dan setiap pagi, jam di kamarku selalu berhenti pada pukul 3.13.